Yo Minna, kali ini gue bakal ngebawa alur cerita anime Chainsaw Man Reze Art the Movie, tapi versi manga. Pokoknya di sini gue bakal bawain semirip mungkin sama movie-nya. So, tonton sampai habis dan enjoy. Pertama kita bakal diperlihatin mimpi si Denji yang sering dia alami. Di dalam mimpinya dia ngobrol sama Pochita. Nah karena inilah Denji excited banget, soalnya dia pengen banget ngelus Pochita. Nah tapi dari balik pintu Pochita bilang bahwa Denji jangan pernah ngebuka pintu itu kapanpun cuy. Nah bangun dari mimpinya dia ngebawa Power ke si Makima karena ada sesuatu yang aneh dari si Power, yaitu tanduknya yang makin tumbuh. Terus di sini Makima bilang bahwa Power jadi kayak gitu karena Power kebanyakan minum darah. Kalau dibiarin dia bakal jadi lebih sombong dan brutal. Nah oleh karena itulah Makima minta si Power sama dia dulu untuk sementara waktu. Nah buat ngegantiin Power sebagai rekannya Denji, Makima manggil Bim, iblis hiu yang bakal jadi partner Denji ke depannya. Abis itu Makima ngeliat Denji yang kayaknya lagi gak mood cuy, dan Denji juga ngeiyain gitu. Nah buat naikin moodnya Denji, Makima ngajaklah dia buat kencan cuy. Wah ngedenger hal itu pastilah si Denji senang banget lah ya. Gimana gak seneng ya lihat Makimanya aja, jujur meleleh sih gue cuy. Terus di sini Makima ngajak Denji full nonton dari pagi sampai malam cuy. Ya akhirnya mereka pun nonton lah beberapa film, abis itu nge-reviewnya. Sampai pas film terakhir di sini Denji dibuat nangis sama filmnya cuy. Gak hanya dia, ternyata Makima juga nangis cuy. Pas pulang Denji bilang bahwa dia nggak akan ngelupain film itu. Nah terus abis itu Denji nanyalah ke si Makima, Makima menurutmu apa aku punya hati? Kenapa tanya hal seperti itu? Entahlah. Terus tiba-tiba, hah? Kok punya tuh? Ucapan Makima semalam ngebuat Denji ngerasa seneng banget hari ini cuy. Bahkan karena alasan punya hati, dia nyumbang buat anak-anak korban serangan iblis. Nah di sini kan si Denji dikasih bunga ya, tapi malah dimakan anjir sama dia. Aduh, Denji. Nah tak lama dari itu turun hujan nih. Akhirnya dia pun masuk ke tempat telepon umum buat teduh. Nah tak lama dari itu ada cewek yang juga masuk ke sana. Wah, halo, hujannya deras sekali ya. Ah, iya. Terus di sini cewek tiba-tiba ketawa karena katanya muka Denji mirip sama anjingnya yang udah mati. Terus tiba-tiba tada, si Denji ngasih bunga itu ke si cewek cuy. Nah si cewek nerima bunga itu sambil ngeluarin senyuman manisnya yang ngebuat Denji agak terpana cuy. Nah pas hujan udah reda, si cewek minta Denji mampir ke tempat kerjanya. Nah terus pas si cewek itu udah sampai di tempat kerjanya, ternyata udah ada Denji di sana cuy. Di sini cewek mesenin kopi buat si Denji, dan pas dicobain ekspresi Denji kocak banget cuy. Hal itu ngebuat si cewek ketawa sambil megang-megang Denji. Dia terus menyentuhku dan tersenyum padaku. Tunggu, apakah dia menyukaiku? Cewek itu namanya Reze. Sambil senyum Reze bilang bahwa ini pertama kalinya dia ketemu orang semenarik Denji. Nah nggak dengar hal itu Denji bilang, tunggu, bukankah itu berarti dia benar-benar menyukaiku? Aku harus gimana? Aku suka orang yang menyukaiku. Tolong aku Makima, aku mulai menyukai gadis ini. Di sini scene pindah ke si Aki yang lagi bareng sama Angel Devil. Dia disuruh sama Makima buat kerjasama sama Angel Devil karena kalau nggak males dia bakal jadi orang terkuat di divisi 4 setelah Kapten Kishibe. Tapi sayangnya si Angel Devil ini susah banget diajak kerjasama sama si Aki. Nah tapi karena Aki pengen ngebunuh Iblis Gun, jadi Aki ngancam dia bakal diraporin kalau si Angel ini nggak mau kerjasama. Makima adalah orang yang menemukan hatiku. Karena itu hatiku hanya miliknya. Tapi tubuhku terus saja. Dia mampir lagi ke tempat Reze untuk yang kedua kalinya. Kali ini dia modus mau beli makan. Di sini Reze nyinggung Denji yang gak sekolah tapi malah jadi pemburu iblis. Padahal umurnya masih 16 tahun gitu. Nah karena gak sekolah, si Reze nulis sebuah kanji yang artinya biji. Dan ternyata cuma itu satu-satunya kanji yang Denji tahu cuy. Terus tiba-tiba Denji bilang, kurasa aku mau ke sekolah kalau bersamamu, pasti menyenangkan. Tunggu, aku ngomong apa? Kalau begitu mau pergi malam ini. Ayo lihat sekolah malam hari bersama. Tentu. Meski hatiku untuk Makima
badanku tidak mau mendengarkanku. Akhirnya malamnya mereka berdua pergi ke sekolah. Nah di sini karena Reze sedikit takut, dia pun minta pegangan tangan sama si Denji. Makima, aku tidak sanggup mau pegang tangannya, sumpah. Tapi badanku bergerak sendiri. Di sini Reze jadi gurunya dan Denji jadi muridnya. Terus di sini Denji tahu ternyata ginilah rasanya sekolah gitu katanya. Terus di sini Reze bilang bahwa umur 16 tahun harusnya jadi umur yang menyenangkan buat Denji, apalagi kehidupan SMA ya kan. Rasanya sayang gitu umur segini Denji malah jadi pemburu iblis dan ngebahayain dirinya. Tapi bagi Denji udah bisa makan 3 kali sehari aja itu udah enak banget. Itu kan standar hidup minimal di Jepang. Itu hanya hal biasa. Dari tadi berpikir membuatku pusing. Kalau gitu mau mendinginkan diri. Dibawalah Denji ke kolam renang. Nah karena Denji gak bisa berenang, Reze siap ngajarin Denji berenang. Dengan santainya dia buka baju di depan Denji. Telanjanglah bersamaku Denji. Karena gelap jadi tidak bisa melihat apa-apa kok. Aku bisa melihat semuanya. Ini pertama kalinya aku melihat puting. Di bawah pinggang. Wah, tenanglah diriku. Tidak boleh. Kalau kau telanjang, kau mengkhianati Makima. Sialan. Jangan lakukan Denji. Kalau aku pergi, hatiku akan mengikuti badanku. Oh gitu ya, kau terlalu pengecut karena kau tidak bisa berenang kan? Boya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berenang bareng. Di sini Reze bilang bakal ngajarin semua hal yang belum Denji ketahui. Mereka pun bersenang-senang sampai pada akhirnya hujan turun yang ngebuat mereka berdua nggak bisa langsung pulang. Terus di sini Reze minta Denji buat milih jadi tikus desa apa tikus kota. Tikus desa bisa hidup dengan aman, tapi nggak bisa makan enak kayak di kota. Sedangkan tikus kota dia bisa makan enak tapi hidupnya enggak aman. Resiko dibunuh manusia atau kucing besar banget. Tapi di sini Denji milih jadi tikus kota karena bagi dia makan enaklah yang paling penting. Nah dengan hal itu Reze bengong sejenak, abis itu ngajak Denji ke festival bareng besok. Denji pun mengiyakannya. Abis itu Reze pamit pergi ke toilet. Wah dia imut banget. Oh sial. Saat kututup mataku, aku melihat 2 gadis sekarang. Pocita, aku berhasil menemukan 2 gadis yang aku sukai. Menurutmu mereka siapa? Bukan malaikat bangsat itu, karena dia adalah cowok. Gadis kecil itu cukup cantik, tapi dia mencoba membunuhku, jadi bukan dia. Dan power, dia kadang-kadang masih mencoba membunuhku. Dan dia manja, narsistik, dan merendahkan manusia. Pocita, siapa yang akan dia pilih? Sementara itu di tempat Reze, tiba-tiba dia disegat sama seseorang misterius. Karena dia bilang mau ngebunuh Reze sama Denji, tentunya Reze kabur lah ya. Dia terus berlari sampai atap sekolah. Di sini Reze udah terpojok banget. Nah terus pas orang itu mau nyerang Reze, tiba-tiba set Reze nyekik orang itu sampai mati cuy. Abis itu si Reze nyanyi lagu The Day of My Death with Jane yang ngebuat suasananya jadi kayak gimana ya, pokoknya dingin creepy lah ya. Nah abis itu muncul iblis bernama Taipun yang minta maaf ke si Reze soal orang itu, karena sebelumnya iblis ini mau kerja sama orang itu buat ngebunuh si Denji. Dan disinilah terungkap bahwa si Reze ini bukan cewek biasa melainkan Bomb Devil. Besoknya Reze nerusin sandiwaranya dengan Denji. Mereka berdua pergi ke festival kembang api. Di sana mereka sedikit nyobain minigame yang ada. Habis itu Reze ngajak Denji ke tempat strategis buat lihat kembang api. Nah sebelum kembang apinya nyala, Reze ngajak Denji kabur bareng dia ke tempat yang aman. Reze janji bakal ngebuat hidup Denji bahagia. Terus di sini Denji nanya lah kenapa Reze sampai segitunya ke dia gitu. Terus Reze ngejawab karena dia suka sama Denji. Di sini ekspresi Denji jadi agak muram. Kenapa? Kau terlihat terganggu tentang itu? Kau tidak menyukaiku? Tidak, aku suka padamu. Tapi akhir-akhir ini aku diakui saat bekerja. Dan sekarang aku boleh kemanapun tanpa diawasi. Perlahan-lahan aku bisa menghadapi sikap menjagakan teman-temanku. Dan aku akhirnya bisa lebih akrab dengan orang yang selalu jadi orang brengsek. Aku menemukan hal seperti tujuan dalam bekerja. Dan sekarang mulai lebih menyenangkan. Kalau aku tetap bekerja, aku tidak boleh bertemu denganmu. Gitu ya. Aku mengerti. Denji, ada gadis yang kau sukai selain aku kan? Hah? Cuuu.
Duar. Sakit ya? Maaf. Hei, aku mau ngambil jantungmu, oke? Nah, di saat-saat terakhir itu untungnya ada Bim yang langsung ngambil Denji dari Reze, lalu kemudian kabur. Ngelihat hal itu, akhirnya Reze nunjukin wujud aslinya. Boom. Meski udah lari cepat, Bim tetap kesusul sama si Reze. Di sini Bim nyoba buat ngelawan dia, tapi usahanya sia-sia cuy. Bom Devil ini kuat banget. Nah, tak lama kemudian ada beberapa Devil Hunter yang datang ke sana. Terpaksa Reze harus ngelawan mereka dulu. Tapi hal ini justru dimanfaatin oleh Bim buat kabur. Nah, habis itu akhirnya Bim sampai di fasilitas latihan divisi 2, lalu ngelaporin tentang Bom Devil. Kebetulan Aki sama Angel Devil juga ada di sana. Jadi mereka ngamanin Denji, sedangkan yang lainnya nyoba buat ngelawan Reze. Nomo, salah satu orang penting di divisi 2, manggil 2 orang yang mampu membunuh tanpa menyentuh dengan cara numbuhin jamur beracun di darahnya. Tapi Reze langsung ngelepasin kepalanya, kemudian ngelemparnya ke dalam gedung. Lalu, bom. Nah, terus si Nomo juga berhasil diledakin sama si Reze. Tapi Nomo berhasil bertahan sampai pada akhirnya datang wakil kapten divisi 2 yang langsung ngelahap Reze make iblis serigala miliknya. Tapi hal itu masih belum cukup cuy. Reze berhasil lolos dengan mudah, kemudian ngebunuh mereka berdua. Di dalam mobil, Aki nyuruh si Angel Devil buat minumin darah ke si Denji biar dia bisa pulih lagi. Tapi tak lama dari itu Reze udah ada di depan mereka. Dia ngeliatin kepala Nomo dan wakil kapten divisi 2 buat tunjukin seberapa kuat dirinya. Tapi Aki nggak nyerah gitu aja. Dia langsung tancap gas nyoba buat kabur dari Reze. Untungnya di sini juga datang Gargari dari divisi khusus buat ngehambat Reze untuk sementara. Tapi duel mereka nggak lama karena Gargari kabur pas udah berhadapan sama Reze yang begitu kuat. Pada akhirnya Reze sampai lagi di dekat mobil yang dikendarai sama Aki dan kawan-kawan. Nah, karena Denji udah sadar, dia langsung berubah buat ngehadapin langsung si Reze. Di sini Denji bilang, rasanya sakit sekali sampai mau mati. Tapi aku memutar otakku dan berpikir lagi dengan hati-hati. Semua wanita yang ku kenal, semuanya pernah mencoba membunuhku. Semuanya cuma mau hati Chainsaw Man. Bagaimana dengan hati Denji? Aku tidak bohong saat bilang suka padamu, Denji. Beneran? Jangan dengarkan musuh, PA. Kau terlalu mudah tertipu. Ups, hampir saja. Aku hampir terjebak. Aku tidak tahu kenapa kau membunuhku, tapi aku tidak peduli itu. Aku punya Makima. Makima? Oh, jadi penyihir itu membuat jatuh hati Denji. Kalau begitu akan percuma meski kita melarikan diri bersama. Harusnya aku tak pernah menciummu. Dari hati nuraniku, aku tidak mau orang lain mati karena diriku. Aku akan menangkapmu. Majulah Denji, akan kuajari kau cara bertarung. Silahkan saja. Akhirnya bertarunglah ya kan, Denji versus Reze. Intinya pertarungan mereka epic banget lah ya. Di sini Reze terus ngeledakin Denji sampai dia nggak bisa regenerasi. Tapi pas tubuh Denji nyisa kepala doang sama tubuhnya, Aki berhasil ngelepas Denji dari genggamannya Reze. Dia terpaksa pakai pedangnya supaya Denji nggak dibawa sama Reze. Dia juga pakai kekuatan iblis masa depan buat ngelihat pergerakan si Reze. Karena kalau dia kena skill dikit aja, pasti Aki bakal mati cuy. Nah habis itu Gargari datang
buat ngebantu Aki. Nah ternyata Reze juga manggil bawahannya yaitu Typhon Devil. Dia juga ngasih darahnya yang ngebuat Reze kembali prima. Nah sementara itu Angel Devil ngambil mayat manusia kemudian ngasih darahnya ke si Denji. Dan alhasil Denji kembali pulih cuy. Nah terus dia minta Denji milih bunuh Reze atau Denji yang harus dibunuh, mengingat efek kerusakan yang sangat parah cuy. Lalu Denji mutusin buat ngebunuh Reze. Nah terus karena mungkin Bim tahu tentang Chainsaw Devil, dia ngasih tahu bahwa sebenarnya Chainsaw Devil itu kuat banget. Ketika bertarung dia nggak hanya menggunakan kakinya saja, dia menggunakan rantai gergajinya buat dipakai bergerak dari bangunan satu ke bangunan lain. Ya mirip-mirip kayak Spider-Man lah ya. Di sini Denji juga nyadar bahwa Reze juga selama ini bergerak pakai ledakannya gitu. Tapi nyadar belum tentu paham ya cuy. Karena si Denji di sini malah pakai rantainya buat nunggangin si Bim cuy. Jadi kayak kuda anjir. Nah meskipun sempat disangka sama si Angel Devil, Bim ngeiyain maksud Denji ya karena Bim itu pemuja setia Chainsaw Devil gitu. Nah di sini sampai-sampai si Denji juga ketawa anjir ngelihat kelakuan mereka berdua cuy. Nah kedatangan Typhon Devil ternyata ngebuat semuanya kacau. Semua bangunan di sekitarnya hancur karena angin kencang yang dihasilkan olehnya. Aki dan juga Angel Devil hampir mati karena topan itu. Nah karena itulah Denji dan Bim berniat buat lebih dulu nyingkirin si Typhon. Dan pada akhirnya berkat kerjasama Bim and Denji, mereka berhasil ngebunuh Typhon Devil. Kini giliran Reze. Dia langsung nyerang dari atas tanpa aba-aba. Di sini Denji berhasil selamat, tapi sebagai gantinya Bim udah nggak bisa ngapa-ngapain karena dia yang udah ngelindungi Denji. Nah, barulah sekarang Denji ngelawan Reze lagi, cuy. Nah, di sini Denji punya inovasi baru. Meskipun ada beberapa tantangan, pada akhirnya dia berhasil mengikat tubuh Reze dengan rantainya, kemudian menyeburkan dirinya ke dasar laut. Nah, saat mereka tenggelam, memori yang udah pernah mereka lalui tiba-tiba muncul lagi cuy. Entah pertanda apa itu, gue juga nggak tahu ya. Dan jujur kalau lihat di filmnya, di scene ini tuh paling deep atau paling sakit banget lah ya menurut gue ya cuy. Sadar-sadar ternyata Reze dibiarin hidup sama si Denji cuy. Aku tidak percaya ini. Kenapa kau menghidupanku? Aku menjalani kehidupan terbaikku. Tidak peduli seberapa sering atau seberapa buruk aku jadi kacau berantakan atau mati. Aku sebut impas jika aku dapat makanan enak keesokan harinya. Tapi jika aku menangkapmu di sini dan menyerahkanmu ke Biro, itu rasanya seperti ada sesuatu yang tidak benar tentang itu. Seperti ada tulang yang nyangkut di tenggorokanku. Aku menjalani kehidupan terbaikku, tapi perasaan itu yang ada di tenggorokanku terus-menerus menusukku dan akan hanya jadi lebih buruk. Apa kau bilang aku bisa membunuhmu sekarang? Motoku adalah jika aku akan mati, setidaknya ya biarkan itu terjadi di tangan seorang wanita cantik. Terus di sini Reze ketawa. Apakah kau masih di bawah ilusi kalau aku sangat menyukaimu? Sejak aku bertemu denganmu, ekspresiku dan pipiku yang memerah dan semuanya itu semua hanyalah kebohongan. Cuman hasil dari latihan yang ku jalani. Aku mengacaukannya. Bertarung denganmu ternyata mengambil banyak waktu. Jadi sekarang aku akan kabur. Ingin kabur bersama? Aku bisa bertarung juga. Jadi itu akan meningkatkan kesempatan untuk kabur. Aku telah membunuh banyak orang, kau tahu. Kau pastinya sadar jika membiarkanku pergi artinya membantu dan bersekongkol dengan seorang pembunuh, bukan? Aku seharusnya tidak bilang itu tidak bisa ditolong. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Lagi pula aku masih menyukaimu. Kau bilang itu semua hanya kebohongan. Tapi kau beneran mengajariku cara berenang, bukan? Kau harus sedikit lebih bijaksana. Reze. Hey, Reze. Siang hari ini aku akan menunggumu di kafe itu. Kemudian di penghujung cerita kita dikasih tahu bahwa sebenarnya Reze adalah kelinci percobaannya Uni Soviet. Di sini diperlihatin juga Reze yang hendak kabur entah kemana cuy. Tapi setelah menatap dalam-dalam bunga yang ia pegang, dia mengurungkan niatnya, lalu segera bergegas ke tempat kafe dia bekerja. Tapi saat Reze hampir sampai, tiba-tiba segerombolan tikus datang lalu keluarlah Makima. Aku juga menyukai tikus desa. Aku memiliki seorang teman yang punya ladang di pedesaan. Aku pergi membantu ke sana setiap musim gugur. Ada tikus yang sembunyi di dalam tanah dan menghancurkan tanaman. Kau harus menyingkirkan mereka sebelum mereka sembunyi di tanah. Jadi kami menggali tanahnya agar para anjing dapat menangkap tikusnya.
Dan oh ya ampun, melihat hal itu memberikanku pikiran yang damai. Dan itulah kenapa aku menyukai tikus pedesaan. Di penghujung hidupnya, Reze bilang, "Kenapa? Kenapa aku tidak membunuhmu ketika kita bertemu, Denji? Denji-kun, kenyataannya adalah aku sebelumnya tidak pernah pergi ke sekolah juga." Dan pada akhirnya Reze mati di tangan Makima, cuy. Dan itulah akhir dari cerita anime Chainsaw Man The Movie Crazy Arts versi manga, cuy. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan kalau kalian suka cerita kayak gini atau gua mau lanjutin cerita Chainsaw Man-nya, tinggal kalian komen aja, cuy. Atau kalau kalian mau gua ceritain alur cerita anime kayak biasanya, kalian tinggal tulis di kolom komentar gua mau ceritain anime apa, cuy. Oke, segitu dulu, and thanks you guys. See you in the next video. Bye bye.